Perang Riddah, atau yang dikenal dalam literatur Islam sebagai Hurub al-Riddah, merupakan serangkaian konflik bersenjata yang terjadi pada tahun 632 sampai 33 Masehi, tepat setelah wafatnya Nabi Muhammad. Perang ini menandai babak awal pemerintahan Khulafaur Rasyidin di bawah kepemimpinan Abu Bakar Asy-Shiddiq radhiyallahu. Perang ini sangat menentukan sebab menyangkut eksistensi dan kelangsungan negara Islam yang baru tumbuh di Jazirah Arab. Perang ini bukan sekadar konflik politik atau pemberontakan biasa, melainkan sebuah krisis multidimensi, agama, kekuasaan, loyalitas suku, dan struktur sosial Arab. Banyak suku-suku yang sebelumnya menyatakan Islam dan berbayat kepada Nabi Muhammad seketika menolak membayar zakat, mengangkat pemimpin baru, bahkan mengaku sebagai nabi setelah wafatnya Rasulullah. Maka Abu Bakar memandangnya sebagai tindakan murtad dan wajib diperangi. Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi. Wafatnya Nabi tidak hanya menyisakan duka mendalam di kalangan kaum muslimin, namun juga mengguncang stabilitas politik Jazirah Arab. Banyak suku-suku yang sebelumnya menyatakan Islam karena kekaguman pada pribadi Rasulullah, kembali mempertimbangkan kesetiaan mereka setelah beliau wafat. Beberapa suku menganggap bahwa perjanjian dengan Nabi Muhammad bersifat pribadi, bukan institusional. Maka ketika beliau wafat, mereka menganggap baiat mereka gugur dan tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi pemerintahan Madinah. Sebelum Islam menyatukan Jazirah Arab, wilayah ini terfragmentasi oleh ratusan suku yang memiliki kedaulatan masing-masing. Islam membawa persatuan, tetapi juga menyimpan benih perpecahan ketika pemersatunya, Nabi Muhammad, wafat. Selain itu, ada ketegangan antara sistem kesukuan, asabiyah, dan sistem keumatan Islam yang lebih universal. Beberapa individu memanfaatkan momen ini untuk mendeklarasikan diri sebagai nabi baru. Tokoh-tokoh seperti Musailamah al-Kazzab, Bani Hanifah di Yamamah, Tulaihah al-Asadi, Bani Asad, Sajah bint al-Harith, seorang perempuan dari suku Tamim, Al-Aswad al-Ansi di Yaman, mengklaim kenabian dan mendapat pengikut cukup besar di wilayah masing-masing. Abu Bakar Asy-Shiddiq radhiyallahu dipilih sebagai khalifah pertama umat Islam setelah perdebatan di Saqifah Bani Sa'idah. Ia mewarisi negara yang baru tumbuh, namun sedang dalam ancaman disintegrasi. Keputusan pertamanya sebagai khalifah adalah sangat monumental, mengangkat senjata melawan suku-suku murtad dan nabi-nabi palsu. Kebijakan ini sempat ditentang beberapa sahabat senior, seperti Umar bin Khattab, Wali Rabatul Wabatalal, yang menganggap akan lebih baik jika Abu Bakar menenangkan keadaan terlebih dahulu. Namun Abu Bakar dengan tegas berkata, "Demi Allah, seandainya mereka menahan tali unta yang dahulu mereka serahkan kepada Rasulullah, niscaya aku akan memerangi mereka karena itu." Ini adalah pernyataan prinsipil bahwa agama Islam tidak bisa ditawar, dan zakat bukan pajak kepada individu, melainkan rukun agama yang tetap berlaku meski Nabi telah wafat. Jenis-jenis pemberontakan dalam Perang Riddah: 1. Menolak membayar zakat, tetapi tetap mengakui Islam, disebut sebagai kaum Maniu al-Zakah. Kedua kelompok yang benar-benar keluar dari Islam dan menyembah kembali berhala. Ketiga kelompok yang mengikuti nabi-nabi palsu, baik karena fanatisme suku maupun janji duniawi. Kelompok keempat yang memberontak dengan alasan politik, menolak pemerintahan Madinah dan menginginkan otonomi. Abu Bakar memandang semuanya sebagai bagian dari kemurtadan karena merongrong prinsip keislaman dan keutuhan umat. Abu Bakar membentuk 11 pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh para sahabat terkemuka. Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal, Amru bin Ash, Syurahbil bin Hasanah, Hudhaifah bin Mihsan, Al-Muhajir bin Abi Umayyah.
Masing-masing dikirim ke berbagai wilayah yang bergolak: Yamamah, Najd, Yaman, Bahrain, Oman, dan wilayah Hijaz. Pertempuran-pertempuran penting dalam Perang Riddah. 1. Perang melawan Al-Aswad Al-Ansi, Yaman. Al-Aswad Al-Ansi adalah orang pertama yang mengaku nabi sebelum Nabi Muhammad wafat, bahkan sempat menguasai sebagian wilayah Yaman. Namun sebelum pasukan Abu Bakar sampai, ia dibunuh oleh pengikutnya sendiri yang kembali ke Islam, yakni Fairuz Ad-Dailami. 2. Perang melawan Sajah dan Tulaihah. Sajah adalah nabi palsu wanita yang sempat berkoalisi dengan Musailamah. Namun akhirnya ia mengaku salah dan masuk Islam. Tulaihah bin Khuwailid juga sempat memimpin perlawanan keras melawan pasukan Islam, tetapi akhirnya kalah dan kemudian juga masuk Islam di masa Umar bin Khattab. 3. Perang melawan Musailamah Al-Kazzab, Pertempuran Yamamah. Pertempuran paling berdarah dalam Perang Riddah adalah Perang Yamamah, melawan Musailamah Al-Kazzab, yang memimpin suku Bani Hanifah di Yamamah. Ia memiliki ribuan pengikut dan pasukan yang kuat. Pasukan Islam dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pertempuran ini sangat berat dan banyak sahabat penghafal Quran gugur, termasuk tokoh seperti Salim Maula Abu Hudzaifah. Kemenangan dicapai dengan susah payah dan Musailamah dibunuh oleh Wahsy, pembunuh Hamzah di Uhud yang telah masuk Islam. Setelah perang berakhir, seluruh wilayah Jazirah Arab kembali berada dalam kekuasaan Madinah. Ini menjadi fondasi kuat bagi ekspansi Islam selanjutnya keluar Arab. Karena banyak penghafal Al-Quran gugur dalam perang, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan mushaf Al-Quran dalam satu kompilasi tertulis, agar tidak hilang. Maka dimulailah proyek pengumpulan Al-Quran oleh Zaid bin Thabit. Abu Bakar dengan tindakan tegasnya menegakkan wibawa negara Islam dan menunjukkan bahwa Islam bukan sekadar agama spiritual, melainkan sistem pemerintahan yang tidak bisa dilecehkan. Beberapa pihak menyebut bahwa tidak semua kelompok dalam Perang Riddah layak disebut murtad. Kelompok seperti Mani'u al-Zakah berpendapat bahwa zakat adalah kebijakan Nabi, bukan bagian dari sistem negara. Namun Abu Bakar memandang bahwa pemisahan antara Islam dan zakat adalah bentuk kemurtadan praktis. Para ulama sepakat bahwa Perang Riddah adalah ijtihad politik dan agama yang sangat cemerlang dari Abu Bakar. Tanpa perang ini, kemungkinan besar Islam tidak akan pernah meluas keluar Jazirah Arab. Perang Riddah bukan hanya catatan sejarah tentang pertempuran dan pemberontakan, tapi juga pelajaran besar dalam kepemimpinan, prinsip, dan visi jauh ke depan. Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu salam menunjukkan keberanian luar biasa dalam mempertahankan integritas agama dan negara Islam di saat genting. Tanpa ketegasan Abu Bakar, sejarah Islam bisa jadi berakhir di jazirah yang terpecah belah. Namun dengan izin Allah, Islam bangkit dari krisis itu dan dalam beberapa dekade menyebar ke Persia, Romawi Timur, Afrika Utara, hingga Asia Tengah. Perang ini adalah bukti bahwa fondasi keimanan bukan hanya iman di hati, tapi juga ketaatan dalam sistem dan kebersamaan dalam jamaah umat. Dalam literatur klasik dan kontemporer, terdapat perdebatan seputar apakah semua kelompok yang diperangi Abu Bakar benar-benar murtad secara akidah, atau hanya membangkang secara politis. Istilah riddah dalam bahasa Arab berarti keluar dari agama. Namun konteks sejarah Perang Riddah memperlihatkan ragam motivasi di balik pemberontakan. Sebagian memang kembali kepada kekufuran, menyembah berhala, atau menolak syahadat. Sebagian hanya menolak membayar zakat, tapi tetap menjalankan salat dan menyatakan diri sebagai Muslim. Sebagian besar bertindak karena dorongan politik dan kesukuan, ingin melepaskan diri dari otoritas Madinah. Kebijakan Abu Bakar mencakup semua kelompok ini
karena beliau memandang bahwa Islam adalah agama sekaligus negara dan memisahkan zakat dari Islam adalah kemurtadan praktis. Ia memandang tindakan mereka sebagai pembangkangan terhadap sistem Islam yang dibangun oleh Nabi. Perang Riddah adalah ujian paling berat bagi Abu Bakar karena terjadi di masa awal kekuasaannya. Namun disinilah terlihat kejernihan visi dan keteguhan hati beliau. Keberanian mengambil keputusan besar meski ditentang oleh tokoh sekaliber Umar bin Khattab. Kecermatan memilih panglima dengan menunjuk jenderal terbaik seperti Khalid bin Walid dan Amr bin Ash. Konsistensi menegakkan prinsip agama tanpa kompromi terhadap nilai-nilai dasar Islam. Sikap Abu Bakar dalam perang ini memperlihatkan bahwa Islam bukan sekadar urusan spiritual, melainkan juga sistem sosial politik yang terintegrasi. Tokoh-tokoh penting dalam Perang Riddah. 1. Khalid bin Walid Khalid adalah panglima andalan Abu Bakar dalam Perang Riddah. Ia memimpin lebih dari 5 ekspedisi penting melawan suku-suku murtad, termasuk pertempuran Yamamah. Taktik militer dan keberaniannya menjadikannya alat utama konsolidasi kekuatan Islam pasca Nabi. 2. Musailamah al-Kazzab mengaku sebagai nabi dan memiliki pengaruh besar di Yamamah. Ia dikenal sebagai penyair dan ahli retorika, namun doktrinnya sesat. Pertempuran melawannya adalah yang paling berdarah dalam sejarah Riddah, menewaskan ribuan orang dari 2 pihak. 3. Abu Bakar Ash-Shiddiq bukan hanya sebagai kepala negara dan khalifah pertama, tetapi juga sebagai penegak prinsip Islam. Ia mengambil risiko besar dengan memerangi kelompok-kelompok yang melemahkan bangunan keislaman, bahkan ketika posisi negara belum kuat. Sajah adalah satu dari sedikit tokoh perempuan yang tampil dalam konflik ini. Ia mengklaim sebagai nabi dan sempat menjalin aliansi strategis dengan Musailamah. Namun kemudian ia bertobat dan masuk Islam. Peran Sajah menunjukkan bahwa perang ini tidak hanya melibatkan kekuatan laki-laki, tetapi juga dinamika sosial dan politik dari semua elemen masyarakat Arab saat itu. Perang Riddah mengajarkan bahwa transisi kepemimpinan dalam sebuah masyarakat adalah masa paling rentan. Abu Bakar berhasil meredam kekacauan itu dengan pendekatan tegas, namun strategis. Islam adalah sistem yang menyeluruh. Zakat bukan sekadar sedekah, tapi bagian dari sistem ekonomi dan pemerintahan. Abu Bakar tidak memisahkan antara spiritualitas dan administrasi negara. Perang ini juga menunjukkan pentingnya berjamaah dalam Islam. Umat yang tercerai akan mudah dimanfaatkan oleh ambisi individu seperti nabi-nabi palsu. Persatuan di bawah satu kepemimpinan adalah kunci tegaknya agama. Setelah Perang Riddah selesai, Abu Bakar langsung memulai ekspansi Islam ke wilayah Kekaisaran Persia dan Bizantium. Kemenangan dalam Perang Riddah memungkinkan Islam melangkah ke panggung dunia. Akibat banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur, maka dikumpulkanlah mushaf Al-Quran secara resmi pada masa Abu Bakar. Ini adalah warisan monumental yang disebabkan oleh urgensi pasca perang. Perang ini menjadikan Madinah sebagai otoritas tertinggi dalam Islam yang diakui oleh seluruh jazirah. Sistem Baitul Mal, zakat, hukum perang, dan pengadilan Islam semakin kokoh setelah perang ini. Perang Riddah dicatat secara detail dalam kitab-kitab sejarah seperti Tarikh At-Tabari oleh Imam At-Tabari, Kitab Al-Riddah wa Al-Futuh oleh Saif Ibn Umar, walau sebagian ulama mengkritik validitasnya, Al-Kamil fi Al-Tarikh oleh Ibn Al-Atsir. Sirah Ibnu Hisham juga menyinggungnya sebagai bagian akhir dari riwayat Nabi penulis dan sejarawan modern seperti Muhammad Husain Haikal, Sayyid Qutb, Khalid Muhammad Khalid. Philip Kadahiti memberikan analisis sosial politik tentang pentingnya Perang Riddah dalam membentuk dunia Islam.
Perang Riddah adalah salah satu episode paling kritis dan strategis dalam sejarah Islam. Ia bukan sekadar perang mempertahankan kekuasaan, tetapi perang mempertahankan nilai, sistem, dan keutuhan umat. Keputusan Abu Bakar untuk memerangi kelompok-kelompok yang membelot adalah tindakan penuh visi jauh ke depan. Dari perang inilah Islam berhasil bangkit kembali dari keterpurukan pasca wafatnya Rasulullah dan membuka jalan bagi kejayaan-kejayaan besar pada masa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pelajaran utama dari Perang Riddah: 1. Islam adalah agama dan negara, maka loyalitas harus menyeluruh. 2. Zakat adalah rukun Islam, bukan pajak kepada Nabi. Persatuan ketiga umat lebih penting dari kepentingan suku atau golongan. 4. Pemimpin harus tegas dalam prinsip dan bijak dalam strategi. Perang Riddah bukan hanya bahan kajian sejarah, tetapi juga pondasi bagi terbentuknya fikih politik Islam, siasah syariah. Keputusan Abu Bakar dalam memerangi para penolak zakat dan nabi palsu menjadi preseden penting dalam berbagai pembahasan berikut ini. Salah satu pelajaran utama dari Perang Riddah adalah bahwa otoritas pemerintahan dalam Islam bersifat sah, walaupun dipimpin oleh selain Nabi, selama kepemimpinan itu adil dan ditegakkan atas dasar syariat. Abu Bakar adalah manusia biasa, bukan Nabi, namun tetap mendapat legitimasi dari umat. Maka, pernyataan sebagian suku bahwa mereka hanya tunduk kepada Rasulullah dan tidak kepada pemimpin setelahnya dianggap sebagai pengingkaran terhadap prinsip jamaah Islam. Penolakan membayar zakat bukan hanya bentuk pembangkangan ibadah, tetapi juga pengingkaran terhadap sistem ekonomi Islam. Zakat bukanlah pemberian sukarela, tetapi kewajiban sosial ekonomi yang menjadi pilar distribusi kekayaan dalam masyarakat. Ulama kemudian mengembangkan konsep bahwa siapapun yang menolak zakat setelah Islam sangat menekankan pentingnya jamaah, kesatuan umat dalam satu kepemimpinan. Kelompok-kelompok dalam Perang Riddah ingin memecah kesatuan ini demi ambisi pribadi atau kelompok. Karena itulah Abu Bakar memandang bahwa perlawanan terhadap pemimpin yang sah dalam konteks ini adalah ancaman terhadap stabilitas umat. Setelah wilayah Jazirah Arab kembali bersatu, Abu Bakar tidak membiarkan tanah-tanah bekas pemberontakan dalam kondisi kosong. Ia menempatkan para gubernur dan qadhi, hakim, yang terpercaya di setiap daerah. Ini menunjukkan bahwa perang bukan sekadar tindakan militer, tetapi bagian dari proses nation building. Suku-suku yang sebelumnya merasa merdeka, seperti Bani Hanifah dan Bani Asad, kemudian ditempatkan dalam kerangka negara. Mereka diberi hak sebagai muslim, namun juga harus melaksanakan kewajibannya. Tidak ada diskriminasi, namun juga tidak ada toleransi terhadap pelanggaran prinsip agama. Islam telah menggeser paradigma kesukuan menjadi loyalitas kepada Allah dan Rasul-Nya. Perang Riddah adalah bukti nyata bahwa umat Islam tidak lagi boleh tunduk kepada fanatisme tribal, melainkan harus bersatu dalam akidah yang satu. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa siapapun yang memisahkan antara syariat dengan praktiknya, seperti sholat tanpa zakat, adalah bentuk pemurtadan. Ia menilai sikap Abu Bakar adalah ijtihad yang benar dan patut dicontohi oleh penguasa Muslim. Dalam Syarh Syahih Muslim, Imam Nawawi menyatakan bahwa Abu Bakar memerangi penolak zakat karena zakat adalah kewajiban agama yang tidak bisa dipisahkan dari Islam. Jika seseorang mengingkari zakat, maka ia keluar dari Islam. Al-Mawardi menggunakan kasus Perang Riddah sebagai dalil penting dalam teori negara Islam bahwa pemimpin berhak menggunakan kekuatan untuk menegakkan syariat dan menjaga keutuhan negara. Banyak konflik modern di dunia Islam menunjukkan pola yang mirip dengan Perang Riddah, di mana umat tercerai oleh kepentingan kelompok. Munculnya klaim-klaim spiritual palsu.
Melemahnya otoritas pemerintahan Islam karena tidak lagi menjunjung prinsip agama. Perselisihan antara kepentingan politik dan kewajiban agama. Dalam hal ini, Perang Riddah memberikan pelajaran bahwa penyatuan umat dan ketegasan dalam prinsip adalah kunci kejayaan. Perang Riddah menjadi salah satu jasa terbesar Abu Bakar. Dalam waktu singkat, sekitar 1 tahun, beliau menyatukan kembali Jazirah Arab, menumpas pemberontakan, dan meletakkan dasar bagi ekspansi Islam ke dunia luar. Setelah sukses dalam Perang Riddah, Abu Bakar mengarahkan pasukan ke wilayah Persia dan Bizantium. Ekspedisi-ekspedisi ini menjadi awal dari penaklukan besar pada masa Umar bin Khattab, Qadisiyah, Yarmuk, penaklukan Mesir, dan pembukaan Damaskus. Perang Riddah bukan sekadar episode kelam, melainkan momen kebangkitan. Ia adalah ujian akbar setelah wafatnya Rasulullah. Banyak agama dan ideologi yang runtuh setelah wafatnya pendiri mereka. Namun Islam justru bangkit lebih kuat setelah wafatnya Nabi. Hal ini terjadi karena keteguhan Abu Bakar As-Siddiq, keimanan para sahabat, dan kesadaran umat bahwa Islam adalah sistem yang tak boleh digugat oleh hawa nafsu suku, klaim palsu, atau kepentingan duniawi. Warisan Perang Riddah bagi umat Islam hari ini. Keteguhan akidah. Tidak ada toleransi terhadap ajaran menyimpang, walau diklaim mewakili Islam. Kesatuan umat. Persatuan lebih tinggi dari sekadar kepentingan golongan. Ketaatan kepada pemimpin yang adil. Islam menekankan pentingnya kepemimpinan dalam menjaga agama dan negara. Peran zakat dalam keadilan sosial. Bukan sekadar ibadah, tapi alat distribusi dan stabilitas ekonomi. Kesiapan umat menghadapi fitnah. Musailamah, Sajjah, dan yang lainnya adalah simbol fitnah akhir zaman. Dan Islam selalu punya mekanisme menghadapi itu. Perang Riddah adalah badai pertama yang menguji bangunan Islam pasca Nabi. Ia hampir meruntuhkan segalanya. Tapi dengan izin Allah dan keteguhan generasi sahabat, badai itu diubah menjadi pijakan kokoh menuju kejayaan dunia Islam. Dari Padang Yamamah hingga Padang Qadisiyah, dari Teluk Oman hingga Lembah Yarmuk, semua itu berawal dari satu keputusan tegas Abu Bakar, Loro Rodolas. Aku akan perangi siapapun yang memisahkan zakat dari sholat. Dan dari keputusan itu, lahirlah peradaban yang menaklukkan 2 imperium dunia dalam 1 generasi.